Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fauzi Rohman dari kelas MN20J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas studi kelayakan bisnis saya yang berjudul Lautu Laundry Online. Nah, di sini dosen pengampu yaitu Bapak Sandika Arya Yuda Rahman SE MM. Saya sangat berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan kesempatan untuk kita melakukan observasi studi kelayakan bisnis. Baik, kita mulai. Yang pertama ada kajian aspek legal. Ya, di sini deskripsi industri ya. Menurut Handoko 2009 dalam melakukan kegiatan mencuci baju, para warga di perkotaan sering kali lebih memilih jalan yang lebih praktis, yaitu mengandalkan jasa laundry untuk menggantikan kegiatan mencuci pakaian. Inilah pasar yang sangat potensial untuk dibidik dalam industri laundry dengan alasan kepraktisan serta biaya yang dipandang cukup murah. Keberadaan jasa laundry semakin banyak ditemui dengan masing-masing keunggulan demi menarik pelanggan. Lanjut. Tujuan. Di sini ada tujuan yang pertama, membuka bisnis UMKM untuk menciptakan lowongan kerja baru. Nah, yang kedua, dapat mengetahui strategi yang perlu dilakukan dalam menjalankan bisnis laundry untuk jangka waktu ke depannya. Nah, yang ketiga ada dapat dijadikan pedoman pengembangan bisnis lautu laundry. Nah, yang terakhir, yang keempat, menggerakkan roda perekonomian dalam skala kecil dan kedepannya dapat membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan membantu dalam menggerakkan bisnis ini. Lanjut. Nah, di sini profil perusahaan. Nah, profil perusahaannya itu yaitu Lautu Laundry ini berdiri sejak tahun 2021 dengan melihat peluang bisnis jasa laundry yang sangat sedikit di daerah Luji. Ya, mungkin bukan sedikit ya, masih jarang. Nah, yang sangat sedikit di daerah Luji dan si pengusaha ini memutuskan untuk membuka jasa laundry dengan target konsumen pekerja yang sibuk. Nah, dengan modal laundry seadanya, sang pengusaha bertekad untuk membuka usaha karena bisa membuka peluang kerja buat orang lain atau saudara yang menganggur. Nah, saat ini Lautu Laundry mempunyai 2 karyawan yang melakukan proses laundry dan delivery. Nah, saya jelaskan ya. Jadi saya mengambil studi kelayakan bisnis ini usaha istri saya ya. Usaha istri saya, dan beliau juga sedang mengajar di salah satu SMK di daerah Loji. Nah, jadi saya mengambil studi kelayakan bisnis usaha yang istri saya jalani, dan alamat Ratu Laundry ini terletak di Desa Jati Laksana, Kampung Jati 2. Terletak di rumah karena proses kita hanya online. Dengan memanfaatkan sistem online, kita lebih untung dari segi keuntungan. Kita tidak perlu menyewa tempat dan lain-lain. Nah, lanjut. Di sini ada analisis pasar. Analisis pasar ada 3. Yang pertama ada segmentasi pasar, dan yang kedua ada targeting. Yang ketiga ada positioning. Nah, lanjut. Di sini ada analisis risiko dalam Ratu Laundry. Nah, risiko yang ada 8 risiko di sini. Risiko yang pertama adalah persaingan. Nah, dalam usaha kita pasti sudah jelas persaingan itu sangat ketat ya, dan kita berlomba-lomba untuk melakukan sharing service yang terbaik agar konsumen selalu nyaman dan akan kembali lagi untuk menggunakan jasa kita. Nah, yang kedua ada risiko pencucian. Nah, di sini risiko pencucian yang sangat harus diperhatikan ya, karena pencucian itu harus benar-benar dengan baik. Karena kita mencuci pakaian itu dengan berbagai bahan dari konsumen itu, bahan-bahan baju itu sangat berbeda-beda. Jadi kita harus benar-benar bisa cara pencuciannya. Dan yang ketiga ada risiko penyetrikaan. Nah, di sini sangat penting. Jadi risiko penyetrikaan itu yaitu mengatur suhu panas dalam menyetrika agar tidak terjadinya seperti gosong atau terbakar seperti itu ya. Nah, ada yang keempat ada risiko cuaca. Nah, kita tahu kondisi cuaca di negara kita seperti apa. Kadang hujan dan kadang panas, apalagi di daerah Loji sendiri ya. Tiba-tiba hujan terus panas ya, seperti itulah risiko cuaca yang harus kita
perhatikan gitu ya. Nah, yang kelima ada risiko kerusakan mesin. Nah, di sini kerusakan mesin sangat berpengaruh ya bagi kelancaran aktivitas kita. Nah, yang harus kita jaga yaitu servis setiap bulan ya mesin. Bukan setiap bulan ya, setidaknya 2 bulan sekali kita harus periksa mesin dan membersihkan seperti servis ringan seperti itu. Nah, yang keenam ada risiko bahan baku. Nah, di sini risiko bahan baku sangat sangat berpengaruh ya bagi kelancaran bisnis kita, yaitu bahan baku yaitu seperti deterjen, seperti plastik, seperti pewangi. Nah, itu kita sendiri membeli langsung di grosir, yaitu di daerah Karawang ada grosir buat supply kebutuhan laundry ya, untuk berbisnis laundry. Nah, yang ketujuh ada risiko dari pelanggan. Nah, risiko dari pelanggan kemungkinan besar dari komunikasi ya. Dari komunikasi dari pelanggan sangatlah penting ya, agar tidak terjadinya miskomunikasi seperti keterlambatan pengiriman atau pengambilan baju karena kita antar jemput ya. Nah, yang terakhir ada risiko tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja kita harus benar-benar kompak dalam menjalankan bisnis ini ya, supaya bisnis ini berjalan lancar. Nah, lanjut, di sini ada metode pembayarannya ya. Nah, di sini kita melakukan 2 metode pembayaran ya. Yang pertama ada cash dan yang kedua ada cashless. Nah, di sini cash itu ya kita datang ke konsumen ketika sudah mengantarkan barang, dibayar cash. Dan yang kedua ada metode pembayaran cashless, yaitu pembayaran melalui bank atau metode lainnya seperti digital kayak gitu ya. Jadi kita memakai seperti Dana, terus bisa transfer bank seperti itu ya, supaya memudahkan ketika orang-orangnya yang tidak ada di rumah saking sibuknya bekerja ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tabel yang kebutuhan barang yang perlu di laundry, kebutuhan laundry, dan saya akan menjelaskan sedikit karena video ini berdurasi terbatas. Nah, di sini ada investasi laundry. Nah, investasinya itu seperti ini ya, seperti layar di atas nih. Nah, terus model kerja awalnya seperti ini, terus omset dalam seminggunya seperti ini, dan pengeluaran dalam 1 minggu seperti ini. Nah, kita ngambilnya supaya mengerti semuanya, mudah dapat dimengerti. Kita ngambil datanya itu dalam 1 minggu saja. Nah, profitnya seperti ini. Nah, target penjualan pemasarannya kita memakai via WhatsApp ya. Via WhatsApp itu nomor pertama ya, karena kita sudah mempunyai lebih dari 20 konsumen tetap ya. Jadi setiap minggu kita mempunyai jadwal atau mempunyai jadwal untuk mengambil pakaian dari konsumen ya. Jadi sudah tetap gitu, seminggu dari konsumen satu itu seminggu sekali harus ambil di hari-hari yang tertentu dan sudah kita atur semua. Dan yang kedua ada Instagram. Nah, di sini kita mempunyai Instagram juga. Nah, yang ketiga ada Facebooknya juga. Lanjut. Nah, di sini terakhir kesimpulannya yaitu kebutuhan akan permintaan cucian pakaian pangkalan loji sangat tinggi. Laundry merupakan salah satu usaha yang dibutuhkan bagi masyarakat pangkalan loji yang memiliki tingkat kesibukan kerja yang tinggi dan tidak mempunyai waktu dalam cuci pakaian. Nah, mungkin kebanyakan ini untuk para pekerja ya. Dan lanjut, dengan menggunakan sistem online, mulai dari pemesanan hingga pengantaran sangat efektif ya. Pemesanan produk sudah menggunakan website, media sosial ya, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan pembayarannya dengan 2 metode yaitu cash dan digital gitu ya. Kita untuk mempermudah pembayaran ya supaya gampang. Nah, yaitu harga laundry di sini per kilonya itu 4.000 ya hingga 6.500. Nah, di sini sangat terjangkau lah ya. Untuk memberikan tingkat kualitas agar konsumen tetap memakai jasa kita memberikan jasa servis yang terbaik. Mungkin hanya segitu penjelasan saya. Atas kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga presentasi yang saya
yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk Bapak Yuda Rahman SE yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua mempresentasikan tugas ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.